Welcome to our podcast NBS Ngobrol Buku Spontan. Oke, antusiasnya udah dapet nih guys. Oke guys, hari ini kita mau membahas 3 buku dari series yang lumayan menarik kalau bisa gue bilang ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu dong. Perkenalan, gue Pranata Simanjuntak dan gue hari ini akan menjadi host kalian selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya di depan kalian udah bisa lihat 2 orang yang ganteng dan cantik dan satu yang balance. Enggak, itu juga yang ganteng juga. Nah, kita berkenalan dulu ya. Dari yang paling kiri mungkin boleh bang? Nama gue Bayu Indra Setiawan. Halo semua, nama gue Lois Konstantin. Halo semua, nama gue Christopher. Oke, ini adalah teman-teman gua dari Fakultas Sastra dan Bahasa, Prodi Sastra Inggris. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Tapi guys, sebelum itu, tahu nggak sih siapa penulis dari buku-buku yang akan kita bahas hari ini? Penulis dari buku. Tenang dulu dong. Jadi, pura-pura nggak tahu. Oh iya. Jadi karena kita udah ada research gitu, tolonglah dibantu lah. Iya. Siapa sih? Coba kita ulang dulu. Kita ulangin sebelumnya. Ulangin tapi. Oke. Jadi kalian tahu nggak sih siapa penulis dari buku-buku luar biasa ini? Aduh, nggak tahu siapa ya? Nggak tahu kan ya? Nggak tahu ya? Juga nggak tahu. Kebanyakan acting guys. Oke. Karena kalian nggak tahu, kalian tanpa sepengetahuan kalian, kami itu udah menyiapkan tim researcher profesional jauh-jauh dari Maluku, oke? Beneran? Jadi langsung saja kita kepada Patrick dan Paulus di tempat, silakan. Oke, terima kasih Pranata untuk kesempatannya. Di sini ada gua Patrick dan juga Bang Pau sudah di TKP akan melaporkan siapa itu Pendeta Andar Ismail. Oh. Pendeta Dr. Andar Ismail 27 Januari 1940 sampai 25 Agustus 2024 adalah seorang apa? Oh. Baca. Oh, sorry ya. Jadi, Pendeta Dr. Andar Ismail 20 Januari 1940 sampai dengan 25 Agustus 2024 adalah seorang pendeta emeritus teolog terkemuka di Indonesia yang dikenal luas melalui karya-karyanya terutama seri Selamat. Ia lahir di Bandung dalam keluarga sederhana dan sejak kecil telah menunjukkan minat yang besar dalam menulis dan bercerita, yang kemudian membentuk karirnya sebagai penulis dan pendidik. Andar Ismail menempuh teologi di Sekolah Teologi Balewijoyo, Malang, dan kemudian menjadi dosen senior di Sekolah Tinggi Teologi STT Jakarta, yang dimana ia juga menjabat sebagai ketua program Pasca Sarjana. Sebagai pendeta di Gereja Kristen Indonesia, ia mengabadikan hidupnya untuk pelayanan gereja dan pendidikan agama Kristen. Andar Ismail terkenal dengan seri Selamat yang terdiri dari 33 buku renungan Kristen. Masing-masing berisi 33 renungan, dan karya ini tidak hanya populer di kalangan jemaat, tetapi juga mendapat penghargaan sebagai tokoh inspiratif pilihan panitia Festival Sastra dan Rupa Kristiani dari PGI karena pengaruhnya yang besar dalam dunia teologi dan sastra Kristen. Baik, Paulus dan Patrick kembali ke studio. Udah. Ya, oke. Wah, menarik banget tadi ya penjelasannya ya. Mereka berbohong guys. Kita dari tadi di sini. Enggak. Tadi kita udah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik ya dari teman-teman kita Paulus dan Patrick, di mana Pak Andar Ismail ini menulis 33 renungan singkat dalam series buku yang berbeda-beda nih. Seriesnya namanya series Selamat. Nah guys, kita mau masuk ke pembahasan bukunya nih. Teman-teman di sini mungkin kalian udah ada yang lihat karena Bang Bayu udah di stand ya. Ini buku-buku yang mereka bawa, boleh dong ditunjukin ke teman-teman. Ya. Nah, dari Bang Bayu bukunya apa tuh, Bang? Kalau gua sih ini Selamat Berkerabat ya. Berkerabat. Kalau Lois bukunya apa? Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kita lah enggak. Anda bukunya apa, Pak? Oh, saya spesial lah. Apa tuh? Spesial karena saya selamat berkarya. Selamat berkarya. Selamat berkarya. Oke. Nah, kita mau kenalan sama buku-bukunya nih karena kalian mungkin bingung apa sih sebenarnya seri Selamat ini. Jadi guys, seri Selamat ini itu adalah series dari 33 series yang bervariasi. Yang tadi dibilang Bang Bayu ada Selamat Berkerabat, Selamat Pagi Tuhan, Selamat
apa nih berkarya, dan aku juga udah baca yang Selamat Berteman dan masih banyak lagi selamat-selamat lainnya gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas 3 buku ini. Mungkin dimulai dari Christopher dulu. Series Selamat ini ya. Jadi Christopher dapat buku tentang Selamat Berkarya ya? Iya benar. Ya. Jadi Christopher bisa diceritain dong buku ini tentang apa sih sebenarnya? Wah, kalau diceritain ini bikin terharu banget sih Pak. Oh, bikin terharu Iya, banget ya? karena bener-bener Pak Andar Penasaran Ismail nih. itu apa ya, bener-bener hebat sih Oh, menurut gua ya. Ya udah kalau gitu karena terharu kita skip dulu. Enggak. Langsung Karena boleh. menurut gua Pak Andar Ismail terlalu hebat sih. Karena kalau gua sendiri mengambil point of view dari buku Selamat Berkarya ini dari point of view Gen Z dan humornya. Karena gua sendiri suka humor. Dan terutama kan kita semua di kalangan Gen Z kebanyakan sangatlah susah ya membaca buku. Cuman karya Selamat Berkaryanya, buku Selamat Berkaryanya si Pak Andar Ismail ini tuh sangat Gen Z and humor friendly. Oke. Sangat Gen Z and humor Oke, friendly. oke. Karena apa ya, Pak Andar di buku Selamat Berkarya ini itu nggak cuman menuliskan sesuatu hal yang serius, tapi juga ada unsur-unsur bercandanya dan Oke. Pak Andar pun juga memakai bahasa yang apa ya, kalau kita kutip itu slang words kayak slang words. atau bisa dibilang bukan formal gitu kayak agaknya atau masa iye gitu kan kayak Masa iye. dan lain sebagainya. Untuk gua sendiri sih buku ini sih cukup seru sih untuk gua baca sih karena tentu aja dengan judulnya Selamat Berkarya udah pasti isinya adalah karya-karya dan mukjizat dari Tuhan Yesus tentu saja. Tapi uniknya nih teman-teman nih, bahwa pengemasan dari penulisan Pak Andar Ismail itu memakai perumpamaan yang relate ke manusia. Contoh ada di chapternya itu Allah jadi tukang kebun. Maksudnya apa tuh? Allah jadi tukang. Allah jadi tukang kebun itu adalah kurang lebih ceritanya itu adalah Allah sebagai penjaga lah. Penjaga kebun gitu maksudnya. Bukan, ya kebunnya itu adalah analis Iya, tahu. perumpamaan untuk Perumpamaan, manusia. iya, iya. Oh, iya. Di mana Allah melakukan melindungi perseverance itu apa sih bahasa Indonesianya? Memelihara dan menjaga umat manusia. Oke. Dan itu dikemas dengan humor dan bahasa yang tidak terlalu berat. Oke, menarik banget ya begitu sih. Selamat Berkarya ini. Kalau kita geser sedikit, kalau Lois gimana nih? Karena dari 3 buku ini ya, kalau tadi dari Bang Bayu kan berkerabat ya. Ini Selamat Berkarya. Ini agak beda sendiri karena dia bukan berber lagi. Selamat Pagi Tuhan. Selamat Nah, ini Pagi udah Tuhan. lebih ke doa gitu ya. Betul. Bener gak sih? Betul. Boleh dong diceritain bukunya nih tentang apa sih? Ya, jadi Selamat Pagi Tuhan ini membawa pembaca gitu untuk mengingatkan kembali kita tuh mengawali hari tuh sebenarnya harus ngobrol dulu sama Tuhan. Oke. Jangan kita langsung kayak buka HP, biasanya kan kita Iya. bangun langsung cari HP, aduh HP mana Ini ya? orang. Enggak. Oh, gitu. Semua Gen Z seperti Iya, itu, iya. Pak. Kalau Ya, kita pokoknya mau rata-rata lah ya. Iya, oke. Bahkan gue pun juga kadang begitu. Jadi kalau kita baca, ini tuh cara kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap pagi dan di sepanjang hari kita gitu. Oke, Dan oke. diibaratkan di sini tuh kayak surat menyurat. Jadi kayak kita berkabar terus tuh sama Tuhan. Kita Oke. ngobrol terus sama Iya, Tuhan. oke. Gitu sih kalau Oke, Selamat Pagi berarti Tuhan. sebagai Tuhan di sini bisa sebagai kayak orang yang bisa kita ajak ngobrol pagi-pagi pas kita baru bangun tidur gitu Iya, ya. betul. Oke. Betul. Kalau dari Bang Bayu gimana nih Bang mengenai series Selamat Berkerabat ini itu tentang apa sih sebenarnya? Kalau buat gua pas udah baca Selamat Berkerabat itu seperti kayak kalian tuh berteman tuh bukan cuma berteman di sini. Maksudnya apa tuh? Jadi Dalam nih. teman itu lebih dalam lagi artinya. Berkerabat itu kayak seperti family jadi ya, berkeluarga. Oke. Iya, jadi siapapun itu temen lu ya lu anggap keluarga gitu. Nah, ini dia yang gue suka dari buku ini, ada relevan juga ada buat gue, terus juga ada sedikit kontroversi emang khususnya yang ada di Indonesia gitu mau contohnya. Nah, itu sih yang gue dapat secara singkatnya, secara panjangnya itu lebih agak rumit lagi kayaknya ya. Oke, Itu aja sih paling kalau dari gue ini. Overview-nya. Iya, sebagai juga gue kan orang yang introvert ya. Jadi kalau pas baca buku ini tuh kayak
berubah gue, oh ternyata berkerabat itu berteman itu nggak cuman lu dapat temen terus juga udah gitu doang gitu. Ternyata ya iya lu temenan tuh dianggap family juga ternyata gitu. Oke, menarik ya. Selamat berkerabat ini ya. Iya. Berarti kita menganggap teman itu bukan lagi hanya teman, tapi keluarga gitu, udah kayak keluarga sendiri gitu ya. Iya gitu. Oke, menarik. Wah, loh, kok ini nggak transisi lagi? Enggak, ini kenapa nih? Gue kirain transisi lagi tadi. Gini ya, udah 3 tahun gue berteman dengan dia. Jadi udah iya biasa aja gitu. At this point, Iya. udah selesai Iya, gimmicknya. tadi kirain masih transisi, Pak. Lu mau transisi? Iya. Orang tua nonton. Kayaknya nonton. Aduh. Gak apa, nanti masuk gak apa-apa. Aduh, kelihatan bodoh Oke, ini. kita masuk ke segmen kedua ya. Iya. Ini serius lagi. Kita mau masuk ke segmen kedua, di mana segmen ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai buku-buku yang tadi udah disampaikan oleh teman-teman nih. Nah, kita mulai mungkin dari Christopher dulu. Gue akan kasih 2 pertanyaan yang mungkin relate tentang buku ini, dan gue ingin lu jawab ya, nggak usah terlalu stres banget lah mikirinnya, tapi dari hati lu dan dari pikiran lu, apa sih menurut lu buku ini gitu ya? Oke. Pertanyaan pertama nih, karena buku lu itu Selamat Berkarya ya. Benar. Apa sih arti berkarya menurut lu setelah lu baca buku Selamat Berkarya ini? Wah, sulit, Pak. Sulit ya? Sulit. Oke, next. Santai dong. Sulit. Itu sulit untuk kita ungkapkan secara Ya udah, kata-kata. gimana? Jadi kalau definisi berkarya, mohon maaf saya definisi berkarya itu setelah saya baca buku ini itu adalah suatu tindakan atau kita melakukan pekerjaan atau kita bekerja demi nama Tuhan, kita sendiri dan sesama. Oke. Itu tindakan atau pekerjaan atau kita sedang bekerja yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, Tuhan dan sesama. Oke, berarti itu arti berkarya menurut lu ya? Iya, setelah saya baca buku Setelah ini lu sih. baca buku ini. Iya. Tapi sebelum lu baca, lu ada nggak sih pemahaman tentang berkarya sebelumnya? Apa sih gambaran lu tentang berkarya sebelum lu baca buku ini? Nggak ada? Dulu sih sebelum saya baca sih definisi berkarya pengetahuan saya tentang berkarya itu tuh ya udah cuman biar kita melakukan suatu tindakan aja yang bisa kita publikasikan, Menghasilkan gitu ya? menghasilkan Semua itu. publikasikan. Tapi ternyata setelah membaca Selamat Berkarya tuh ada other meaning gitu yang More deep lah gitu ya? Iya, Deeper, yang deeper. dibawa sama Pak Andar Ismail gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Masih ngomongin tentang karya ya? Iya. Kalau tadi arti berkarya, lalu karya ini menyangkut karya, berarti di dalamnya tentu ada karya Tuhan yang dibahas, betul ya? Tadi Benar, di segmen 1 udah dibahas. Bener-bener. Nah, ada nggak sih karya Tuhan yang sangat berdampak pada hidup lu? Pasti ada dong. Wah, gila. Boleh mungkin dicontohin satu aja yang benar-benar berdampak pada hidup lu, karya Tuhan. Ini dalam sih Pak pembahasannya. Dalam Pak. banget ya? Dalam banget. Kita naik dikit biar agak ini deh. Sedalam Mariana Trench gitu kan. Oke, ya oke, nice joke. Nih, anyway, lanjut. Karya Tuhan yang berpengaruh ke hidup gua. Iya. Tentu aja sih apa ya? Semua doa gua sih, maksudnya doa gua yang apa namanya gua doakan saat SMK lalu, pada saat gue masih menduduki bangku sekolah waktu masih SMK, di mana gue ingin bisa main band di dalam di suatu pensi atau suatu acara, terus gue bisa tampil di lomba yang olahraga segala macam. Jujur dulu gue sempat kesel kenapa nggak kabulin sama Tuhan. Ternyata Tuhan ada maksud lain, dan itu disediakan pada saat gua berkuliah di Universitas Kristen Indonesia. Promosi tipis-tipis ya. Iya, promosi tipis-tipis. Bagus. Nice banget. Promosi tipis-tipis. Oke. Di situ gua bisa dapat kesempatan untuk bisa ngeband di acara-acara UKI, dan juga gue bisa ikut berkompetisi di kalau nggak salah itu waktu itu namanya Rector Cup. Rector Cup gue bisa berkompetisi untuk ikut main basket. Ya meskipun pada akhirnya kalah ya fakultas kita ya, tapi nggak apa, yang gue cari adalah pengalamannya untuk experience-nya. Dan menurut gue Tuhan bekerja dari bentuk itu loh, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke. Waktu Tuhan pasti Ya, yang betul, terbaik. waktu Tuhan pasti yang itu terbaik, sih ya. karya Tuhan yang salah satu karya Tuhan yang bisa gue bilang sangat berarti buat hidup gue sendiri gitu.
kurang lebih. Oke, keren. Ternyata lu bisa menghasilkan jawaban yang yang ini ya setelah 3 tahun Wonderful berteman dengan beliau ini ya Nggak bagus. expect sih. Bagus juga jawaban. Oke, anyway. Kemarin harus belajar. Oh, Oke, kita lanjut ke mungkin ke Lois. Ada 2 pertanyaan juga sama kayak Christopher, cuma pertanyaan beda nih. Tentang buku Selamat Pagi Tuhan ya. selamat pagi Tuhan. Pertanyaan pertama, apa pelajaran utama dari 33 renungan tentang doa yang ada di buku Selamat Pagi Tuhan ini? Pelajaran utama ya? Ya. Pelajaran utama ya pastinya karena ini Selamat Pagi Tuhan yang tadi gue bilang di overview buku yang tadi yang lu tanyain kan. Nah itu gimana kita mengawali hari kita dengan Tuhan. Dan gimana kita membangun hubungan kita sepanjang hari kita melakukan kegiatan, itu kita berserah kepada Tuhan. Jadi gimana ya, kita tuh tiap pagi tuh harus berserah, menyerahkan seluruh kegiatan kita ke Tuhan, supaya Tuhan itu berkati. Dan kadang kan kalau misalnya gue pribadi sih, karena udah hampir tiap hari udah terbiasa untuk doa pagi. Ada kalanya di saat gua lupa untuk doa pagi karena gua telat dan gua harus cepat-cepat ke kampus dong. Iya. Nah, itu gua skip doa, skip baca Alkitab. Nah, di situ gua ngerasa mood gua jelek. Mood gua jelek sepanjang hari tuh kayak rasanya kayak pengen marah, pokoknya udah jelek banget deh. Iya. Nah, dan itu gue sadar karena ya gue nggak mengawali hari gue dengan Tuhan. Yang seharusnya biasanya gue menyerahkan seluruh kegiatan gue nggak melakukan itu. Jadi ya akhirnya apa yang gue lakukan seharian itu yang seakan-akan gue mau berjalan sendiri gitu. Kayak gue lepasin tangan Tuhan. Tangan Tuhan tuh nggak pernah ngelepas kita, tapi kadang kita yang ngelepas. Yeah. Bener gak? Setuju banget. Ya. Keren banget ya kalimatnya tadi ya. Keren banget. Keren banget. Cuma selebrasinya nggak perlu sih. Iya. Ngapain tiba-tiba begini Maksudnya Anda? itu tuh Bapak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur I pada love you, Tuhan. God. Maksudnya begitu tadi. Ya, ada itu ada Oke, simbol. lanjut. Ya, anyway. Nah ya apa ya pelajaran utamanya sih itu sih. Itu ya. Heeh. Oke, pertanyaan kedua. Tapi sebelum masuk pertanyaan kedua nih, mungkin teman-teman belum tahu dan teman-teman di sini belum tahu. Kita ternyata sudah melakukan sedikit investigasi, jahat banget investigasi, research ya. Research, Kita udah menggali sangat dalam, Oh, researchernya bahkan lebih sama dalam yang dari. kayak tadi bukan? Hah? Researchernya sama kayak Oh, tadi bukan, beda. Kalau yang tadi itu agak gimana lah ya gitu. Ya. Kurang gitu. Kita ada lagi level lebih tinggi. Level lebih tinggi. Jadi ini dalam banget, lebih dalam dari Palu Mariana tadi. Baru ya. Mariana Trench. Jadi kita menemukan fakta bahwa Lois ini adalah seorang anak pendeta. Loh, Betul? iya. Gila itu researchernya bagus Ya, banget. bagus banget ya. Detailnya bagus banget. Detail bagus banget, nggak kayak yang tadi di awal kan. Iya. Itu beda banget ya gitu ya. Oke, anyway, pertanyaannya nih, sebagai anak pendeta Lois, apa sih pandangan lu terhadap buku-buku renungan yang kayak buku renungan ini? Oke. Sebagai anak pendeta ya. Gue kan dari kecil ya pastinya anak pendeta dari kecil udah terlahir Kristen. Iya, oke. Terlahir Kristen dan gue diajarkan untuk dari kecil tuh melayani Tuhan. Dan setiap pagi tuh bapak gue selalu ngingetin kayak baru bangun nih, udah baca Alkitab belum? Kadang gue bohong sih kayak sebenarnya belum, cuman kayak udah gitu kan. Ya, siapa sih yang nggak pernah gitu? Kayaknya semua pernah juga ya. Iya, kayaknya. Oh, gue doang ya? Iya, lu doang, Apa-apa ya. lah, lanjut. Gue tuh bukan. Oh iya, udah. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ada temennya deh gue. Ada teman harus tetap gitu. Nah, dan tadi apa mana sih gue? Sampai Ya, apa dulu? baca Alkitab tapi lu bohong nggak? Ya. Oh iya. selalu lupa kalau kadang suka lupa membaca Alkitab. Iya itu poinnya maksudnya. Terus ya tiap pagi tuh bapak gue tuh selalu gitu. Kayak kadang gue risih sendiri gitu kan. Kayak aduh ini mendingan gue bangun langsung berangkat ke kampus aja lah. Gak usah nunggu didengar perkataan itu kan. Iya. Nah terus kalau point of view gue dari sebagai anak pendeta membaca buku ini bagus banget sih. Apalagi kan gue masih masuk ke generasi Z ya. Gen Z ya. Gen Z. Ini bahasa-bahasa yang dipakai dan perumpamaan-perumpamaannya itu relate ke kehidupan kita yang masih muda-muda ini. Oke. Jadi kayak kita di sini ada perumpamaan tadi surat menyurat kan. Terus juga kalau misalnya gue harus buat sendiri nih perumpamaannya.
kayak kita lagi ngabarin pacar kita. Waduh. Aduh, Oke. nggak punya pacar sih gua, cuma Oke. Instagramnya di bawah ini aja. Boleh mungkin boleh boleh tuh, siapapun boleh. yang ngedit nanti Boleh, Ini naruh promosi Uki, ini naruh promosi kita menantikan promosi terakhir dari Oke, lanjut. Nah, kalau kita punya pacar nih, kita kan selalu ingat untuk ngabarin pacar kita. Iya, Nah, oke. Tuhan mau tuh kita kayak gitu ke Tuhan. Sedekat Kan? itu gitu ya. Kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kayak kita lagi bad mood, kita lagi ada masalah, jangan langsung kita cerita ke close friend Instagram. Wah, serem banget. Aduh, takut men. Ditutup tuh ya, di hide semuanya padahal di second udah second close friend lagi. Iya, udah Waduh. close friend. Udah second close friend Close friend-nya masih disaring lagi. disaring lagi. Iya. Aduh. By the way ini di belakang kru-kru ini kayaknya orang-orang yang kita omongin sekarang ini tapi Tawa semua soalnya. Aduh. Lanjut aja, lanjut. Kacau itu. Padahal kita punya sahabat yang setia banget nih. Siapa Trois? Tuhan Yesus. Astaga. Siapa lagi gitu kan? Oh, gak usah gitu. Ini tanda cinta Ya Tuhan. udah. Nah, kita tuh kalau misalnya ada merasakan kayak apa ya masalah, kita tuh harus ingat Tuhan itu ada. Amen. Tuhan itu ada dan kita tuh Tuhan tuh menunggu kita untuk cerita gitu. Dalam banget. Iya kan? Dalam banget. Tuhan menunggu kita untuk cerita dan Tuhan itu bahkan di Alkitab pun ngomong kayak jangan khawatir. Kita harus tetap percaya pada Tuhan gitu kan. Boom. Ya. Haleluya. Haleluya. Dan ya pandangan gue ke buku ini bagus banget dan gue rekomen banget sih buat kalian yang butuh dicerahkan asik. Dicerahkan. Dibukakan telinganya. Dicerahkan. Oke. Baca buku ini bagus banget. Gua Oke. jamin. Terima kasih Lois untuk tadi pendapatnya. Oke, kita masuk ke Bang Bayu nih. Ya, Kita siap. masuk ke Bang Bayu. Maksudnya kita beralih ke Bang Bayu. Never mind what I said. Kita beralih ke Bang Bayu nih. Oke. Dua pertanyaan juga Bang, sama ya. Ya, siap. Ini bisa dibilang sedikit relatif pertanyaannya. Oke. Yang sama gitu ya, mirip-mirip gitu. Yang pertama, apa sih arti berkerabat yang ada di dalam buku ini? Karena buku ini kan judulnya Selamat Berkerabat gitu ya. Iya. Apa sih Kalau- arti berkerabatnya? Kalau buat gua buku Selamat Berkerabat ini artinya itu gengganglah orang yang dekat dengan kalian. Apalagi kalau dalam situasi yang ada ini ya. Apa sih? Aduh, gue lupa. Lupa bahasanya ya. Iya, jadi tuh Tuhan tuh mau kalian tuh nggak perlu mandang ya kok di sini kan fisik, terus mandang suku gitu ya kan. Ya kalian nggak perlu, Tuhan tuh nggak mau kalian tuh kok berkerabat tuh dengan yang ini aja gitu, ya kan. Tuhan tuh mau kalian tuh berkerabat dengan siapapun, bahkan dengan alam juga ya kan pastinya, karena itu semua berkat Tuhan. Apapun yang dikasih tuh semua dari Tuhan. Iya. Ya kan. Terus juga apa ya? Buat gua oke, gue cerita sedikit nih ya. Oke, menarik. Oke. Nah, kan gua dari non Kristen ya dulu ya. Oke, menarik. Iya, kalian baru tahu kan? Oke. Ya, kan gue dulu tuh non Kristen. Jadi di non Kristen tuh gue nggak pernah dapet teman tuh kayak yang awet gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi di Kristen gue diajarin kayak bersahabatnya sama siapa aja. Ya kan? Anggap aja mereka tuh family. Nah, pas banget gue pas baca buku ini kok tiba-tiba mirip ya. Yang diajarin tuh bener juga. Kayak walaupun beda jauh lah umurnya ya gini kayak kalian kan. Kalian kan Gen Z ya. Gua milenial ya. Ya udah nggak apa-apa, umur nggak masalah. Yang penting kita mah temenan sama siapa aja. Benar. Kalau emang mereka nggak suka ya nggak apa-apa. Nanti juga dengan proses gitu kan pasti kita bisa deket gitu. Nah kayak gua awalnya kan ketemu kalian gimana? Iya, masih agak Kalem ya kan? Iya. Gitu. Nah gue bilang makanya kalau gue udah deket udah
pasti beda lagi mukanya. Nah kayak gini sekarang gitu, makanya relate banget gue sama ini. Oke. Gitu. Nah, berarti tadi itu arti berkerabat yang ada dalam buku ini ya. Iya, Nah, jadi Oke, sekarang nih arti berkerabat juga. Cuma tadi yang lu bilang ya bang, umur mereka berbeda jauh. Nah, kalau arti berkerabat dalam dunia Gen Z ini gimana bang? Yang jatuhnya mereka ini masih berkembang nih, karena kan mungkin sekarang di kampus UKI nih, abang dikelilingi dengan orang-orang yang bisa dibilang masih berkembang lah dalam umur usia gitu ya. Nah, arti kerabat di dalam dunia Gen Z yang sekarang abang di tengah-tengahnya itu gimana bang? buat gua arti berkerabat di Gen Z ini ya, bisa gue compare sama teman-teman gue yang dulu deh. Nah, kalian tuh sebenarnya di generasi itu tuh udah enak banget. Apa-apa udah punya apa namanya gadget ya kan. Terus juga AI sekarang ngebantu banget. Kalau misalkan ini dulu tuh kalau ini ya, gue cerita sedikit. Iya. Pas gue umur 21 deh, kan masih ABG kayak kalian gitu Iya, kan. iya. Nah, ini agak sensitif dikit sorry. Jadi temen gue itu dulu kalau di satu tongkrongan gitu, pasti omongannya nggak jauh dari, kita minum apa nih malam ini? Kita clubbing di mana? Beda banget sama gue yang umurnya sama kayak mereka, tapi pemikirannya udah beda gitu, udah jauh. Nah, ketimbang sama temenan sama kalian yang Gen Z, beda banget omongannya emang. Kita udah nggak ada tuh yang namanya ngomongin minum kan. Ini paling kita ngomongin apa sih? Game, anime tuh ya kan. Film, nggak jauh-jauh dari gitu. Coba kalau misalkan dulu kayak gua, jauh banget kan. Nah makanya di sini apa namanya? Menurut gua temenan sama siapa aja. Mungkin kalau mereka emang kayak gitu. Cuman kalau emang buruk apa namanya influence-nya ke kalian, yaitu kalian yang bisa milih sendiri. Iya, saring lah gitu ya. Iya bisa disaring ya walaupun kita temenan sama siapa aja gitu. Iya. Berkerabat sama siapa aja. Yang penting you know the bad things, you know the good things. Kalian tinggal pilih aja. Iya. Mau ke path yang mana yang kalian mau, tetap berteman aja gitu. Iya. Berteman dengan semua orang tapi tetap harus mensaring hal-hal yang buruk gitu ya. Iya. Oke, nice answer. Oke guys, kita masuk ke segmen selanjutnya di mana kita akan bahas dampaknya atau hal-hal yang membekas ke pembaca-pembaca di depan kalian ini terhadap mereka. Jadi pertanyaannya kali ini itu kita udah nggak bahas rincian bukunya lagi, tapi ke kalian ya. Jadi apa sih dampak atau ada gak sih hal-hal yang membekas ke kalian setelah kalian baca buku ini? Dimulai dari siapa dulu ya? Yang mau duluan? Siapa nih? Mungkin Lois boleh? Ya saya. Gue cewek sendiri sini ya baru. Aduh. Oke, dampak ya. Dampak itu yang habis gue baca ini tuh ya gue diingetin lagi dengan apa bukan kejadian sih kayak ceritanya Daniel kan kalau yang kita tahu Daniel ini kusyuk banget ya kalau berdoa. Jadi asli. pagi siang sore malam itu dia selalu di jendela dia berdoa ke Tuhan. Nah itu kayak ngingetin gue lagi gitu, kayak gue merasa terpapar atau ya bener-bener gue diingetin lagi supaya ya seharusnya memang kita sebagai manusia ya seperti itu. Oke. Kita harus selalu ingat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus selalu dalam doa itu kita nggak cuman menceritakan tentang keseharian kita juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita kayak bersyukur apa yang sudah Tuhan buat gitu. Dan kalau yang berbekas dari buku ini ada di chapter 5, di chapter mana ada sobat lagi. Tuh apa tuh? Nah, jadi di sini tuh diceritain kalau di saat manusia kita nih, apalagi Gen Z ya, kita sering merasa kayak kita nih sendiri. Kita nih gampang mental breakdown. Terus kita kadang lebih
ingin untuk menyendiri gitu. Dan kayak merasa kayak udah gak ada yang peduli sama gua. Nah, padahal ada satu pribadi yang Iya, selalu peduli yang dengan selalu kita. Bahkan kita masih hidup pun karena pribadi Iya, itu. Nah, oke. itu Tuhan Yesus. Nah, di chapter ini kita diingatkan kalau sobat itu selalu ada di setiap masa kehidupan kita. Amin. Nah, jadi ya ini sih yang paling berbekas di gua. Jadi kayak mana ada sobat lagi selain Tuhan. Wih, gitu. keren. Oke. Kalau Bang Bayu deh. Oke. Tadi dampak atau hal-hal yang membekas, mau salah satu atau dua-duanya nggak apa-apa. Oke, kalau gue dampak dampak dari buku ini ke gue ya, itu si simple ini. Satu, gue introvert. Ini perspektif dari introvert ya. Ini gede banget men dampaknya, karena dari yang tadi ya gue susah nyari temen, dapat temen tuh gampang. Jadi gue tuh yang tadi tertutup, karena gue baca ini terus-terusan, oh emang gue harus terbuka. Jadi itu tiba-tiba mata gue terbuka, hati gue terbuka, kayak oh ini gue harus untung gue baca ini. Gue sekarang bisa banyak temen jadinya. Kayak yang penting ini sih buka aja hati kalian. Nah, kalau misalkan yang relevan dari buku ini ada di chapter 7. Judulnya itu Sholat Subuh. Nah, ini interesting karena gue datang dari family yang non-Kristen. Jadi gue doang yang Kristen di family gue. Nah, ini di chapter ini menceritakan dua sahabat ini tuh beda agamanya. Yang satu Kristen, yang satu non-Kristen. Nah, di sini dia tuh ceritanya tuh dia yang satu berdoa dengan agama dia yang satu berdoa dengan agamanya dia yang Kristen. Ini samping-sampingan loh masalahnya, dan berdoanya mungkin berbeda tapi tujuannya itu sama ke Tuhannya juga. Iya. Nah itu yang gue Setuju. seneng banget ngeliat ya, karena gue yang tadinya agamanya itu gue ambil baiknya, gue buang jeleknya. Nah sekarang gue Kristen, gue ambil baiknya juga, gue buang jeleknya juga. Itu yang gue salut pas gue baca ini. Kayak gue dari dua dunia lah gitu, habis itu gue nyatu gitu. Amazing banget sih pas gue baca. Seru sih si Pak Andari Ismail ini almarhum ya. Itu keren banget, sumpah. Kalian recommended kalau kalian introvert baca ini. Oke. Ke Christopher nih. Atau nggak usah? Aduh, boleh itu saya mau komen. Oke, apa sih dampak atau hal-hal yang membekas? Boleh kayak tadi pilih salah satu atau dua-duanya terserah. Oke. Kalau dampak setelah saya membaca buku ini sih outcome-nya gimana ya? Jadi agak tertampar aja sebenarnya sih. Oke. Karena lagi? pipi kanan pipi kiri gitu. Iya, oke, lanjut. Ya, karena kan Tuhan Canda mulu, iya, Tuhan oke. kan mengajarkan. Iya. Tampar pipi Beda. kanan, berikanlah pipi kirimu. Iya beda. Iya oke, lanjut. Oke. Oke. Jadi ya tertampar lah maksudnya. Saya pribadi ada di suatu chapter di mana saya karena sedikit konteks, karena saya sendiri dulu itu sempat ikut pelayanan dan ikut pelayanannya tuh kayak ya udah cuman bener-bener apatos yang dimana tanpa ada perasaan sama sekali, yang dimana kayak bener-bener lebih ke untuk skill drumnya segala macam dan sedikit sekali untuk fokusnya ke Tuhan. Cuman ada di chapter ada di chapter 4 yang berjudul di dalam buku ini Selamat Berkarya yang judulnya Patos bukan Apatos, yang dimana di situ Rasul Paulus menjelaskan untuk janganlah kita melakukan pelayanan dengan tidak sungguh-sungguh.
dengan tinggal sungguh-sungguh. Nah, di situ saya tertampar kan langsung tak gitu kan. Udah kiri kanan atas bawah gitu kan. Udah kayak combo Tekken kiri kanan atas bawah ya Pak ya. Istilah kata kayak gitu. Nah, apa yang ngebuat saya kayak jadi wah, berarti salah sebenarnya selama ini waktu dulu sempat pelayanan itu apa namanya nggak benar-benar niat untuk nama Tuhan gitu. Hanya karena the hype of the song aja. Karena memang kan seperti yang kita tahu untuk teman-teman yang Kristiani juga lagu-lagu Kristiani apalagi yang mungkin apa yang hype apa sih upbeat gitu kan, itu kan suatu hal yang kalau untuk gue pribadi sih itu seru sih, maksudnya untuk dimainkan melalui alat musik yang yaitu drum gitu sih, fokusnya ke situ yang ngebuat agak tertampar aja sih. Jadi pengen nanti pada saat kembali pelayanan lagi apa namanya ingin melayani ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, niatnya ke atas bukan ke bawah aja. Oke, kita masuk ke segmen yang terakhir dan kali ini nggak ada benar nggak ada salah karena ini pendapat kalian pribadi masing-masing kayak tadi sih sebenarnya. Tapi ya anyway. Oke, pertanyaan itu ada nggak sih pendapat atau kritik kalian mengenai buku-buku yang sudah kalian baca ini? Mungkin dimulai dari Christopher dulu. Iya. Ya, tapi ini yang terakhir ya, Pak? Iya, yang terakhir. Waduh, sayang banget. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu sedih-sedih. Padahal kita- saya tahu Anda mau langsung pulang habis ini. Padahal ini seru banget Seru pembahasan banget kita. ya. Beneran. Seru banget. Beneran. Seru banget. Nggak, Ya, ini memang, beneran. memang seru banget. Tapi kan ya nanti kita ketemu lagi di episode lainnya. Oke. Tapi kita fokus dulu ke episode sekarang ya. Oke. Apa pendapat atau kritik dari lu tentang buku ini? Baik, gua rasa sih untuk buku Selamat Berkarya itu udah bagus banget. Gua menilai dari sisi Pendapat lu sendiri. Oh ya, sesi lu. Point of sebagai view lu mahasiswa Universitas Kristen Indonesia gitu. Universitas Kristen Indonesia yang bernotabene beragama Kristen juga Oke. gitu. Point of view-nya cukup bagus dan terutama Gen Z ya, terutama gue kan juga kalangan dari Gen Z yang seperti yang gue bilang tadi di awal itu judul apa namanya, judul bukunya itu cukup menarik gitu untuk Gen Z. Ada jadi tukang kebun, ada apa namanya, ibu berawal dari kejadian kecil, Yesus seorang tukang, ya kan? Terus kamulah tanganku, terus juga kapaknya mungkin sudah tumpul. Itu apa namanya, menurut gua adalah cukup chapter-chapter atau bacaan-bacaan renungan yang cukup bermanfaat untuk kita sendiri dari kalangan Gen Z, terutama yang mungkin Kristiani dan mungkin atau non Kristen gitu sih. Oke, menarik. Lanjut, mungkin karena tadi Lois udah ini, kita ke Bang Yu dulu mungkin. Oke. Jadi karena ini buat tugas gue juga ternyata, jadi gue udah nulis conclusionnya. Nah di conclusionnya gue ini gue tulis begini. Ini spesifik buat buku ini ya. Oke. Selamat Berkerabat menawarkan kepada para pembacanya kumpulan refleksi yang mengilhami perenungan yang lebih mendalam tentang hakikat komunitas dan kebersamaan dari sudut pandang Kristen. Tulisan Pak Andar Ismail yang mudah dipahami dan wawasan yang mendalam menjadikan buku ini sebagai sumber yang berharga bagi mereka yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan komunitas yang selaras dengan iman mereka. Itu yang gua tulis. Oke, menarik banget, langsung ada itunya ya. Udah dari kemarin. Gua udah prepare. Oke, menarik. Oke, terakhir Lois, gimana, ada pendapat atau kritik tentang buku yang sudah dibaca? Oke, pendapat tentang buku seperti ini ya, buku renungan. Menurut gua ini bagus banget, mudah dimengerti. Apalagi kan gua pribadi nggak terlalu suka membaca ya. Tapi karena bahasa-bahasa yang dipakai itu bahasa-bahasa yang gampang dimengerti, gua tuh penasaran setiap chapternya gitu. Dan tadi yang di Kristo bilang kayak judul-judulnya. Mas, Anda makin maju, saya nggak bisa ngeliat
Oh iya. Bukan begini loh, lama-lama udah kayak katrol. Agak saya gaya itu apa ya intrik gitu. Intrik. Karena menarik Dengan banget. menutup video Menarik muka banget bapak apa yang gini. dibilang sama Mbak Lois ini sangat buat Iya tertarik. udah. Stop yapping. Artinya saya Stop yapping. nggak sus. Saya jadi kayak nggak fokus gitu. Gak fokus sampai kayak gini ya, masih Iya, bener. Oke lanjut. sorry. Ini emang ngeganggu banget orang satu ini. Lanjut. Dengan apa yang dikatakan oleh Kalois. Lanjut sorry. Nah tadi Krista bilang kan chapter-chapter judul-judulnya itu juga menarik gitu kan, nggak yang apa monoton gitu. Ada suatu judul tuh yang kayak langsung eye catching gitu dan membuat kita untuk mau membaca isi dari chapter itu. Dan gua harap sih nanti di zaman-zaman saat ini dan kedepannya banyak buku-buku yang kayak gini dan lebih dikembangkan lagi dengan perumpamaan-perumpamaan yang lebih relate lagi gitu sih. Oke, menarik. Oke, sebagai penutup guys, karena kita harus mengakhiri di sini karena waktu kita terbatas ya. Agak sedih ya. gitu enggak. Nanti kita akan bertemu lagi di episode lainnya, tapi untuk menutup episode kali ini, intinya seri Selamat ini guys, itu bisa jadi teman yang baik untuk kalian dan untuk siapa aja yang pengen bertumbuh secara pribadi dan personal. Jadi tunggu apa lagi guys? Boleh kalian langsung beli dan baca dan mungkin bisa diresapi juga isi-isinya. Siapa tahu nih, justru kamu nemuin jawaban dari hal-hal yang selama ini kamu pergumulkan. Betul. Oke, terakhir dari kita, walaupun agak sedih ya kita harus berpisah, walaupun besok kayaknya ketemu lagi Jui. Jadi, oke. Sebagai penutup, that's all from us. NBS ngobrol buku spontan. See you, bye bye. Kita akan menutup doa. Saya laporkan terima kasih. Baik, Paulus dan Patrick balik ke studio. Udah itu. Jangan dong. Oi. Santuy. Apa kemarin Kak? Maaf kalau jelek banget. Dulu take a break.